Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Materi ini ada di tema 6, subtema 2 dan 3, kelas 3 akselerasi Khalid bin Yazid. Langsung saja ya, kita mulai belajar tentang menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Menentukan lama waktu itu bisa kita tentukan dengan cara lamanya waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat dihitung dengan cara menentukan selisih waktu kegiatan dimulai dengan waktu kegiatan berakhir. Ya, bila kita tulis rumusnya, lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Atau kalau kita mau mencari lama perjalanan, maka bisa dicari dengan cara lama perjalanan sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Untuk lebih jelasnya, kita belajar dari contoh. Ada beberapa contoh pada pemaparan kali ini. Contoh pertama yaitu Dina mulai membantu ibu menyapu halaman pukul 15 lebih 15 menit hingga pukul 16 lebih 10 menit. Berapa lama Dina menyapu halaman? Soal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, kita buat garis bilangan waktu seperti tampak pada layar. Dari pukul 15 lebih 15 menit sampai pukul 16 dan dibuat garis dari pukul 16 sampai 16 lebih 10 menit. Ya, jadi kita patokkan, kita bulatkan ke bilangan waktu yang bulat, misalkan pukul 15, 16, 17 dan seterusnya. Nah, baru kita hitung dari pukul 15 lebih 15 menit sampai pukul 16, itu lama waktunya adalah 45 menit. Dan dari pukul 16 sampai pukul 16 lebih 10, lama waktunya adalah 10 menit. Maka tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 55 menit. Jadi Dina menyapu halaman selama 55 menit. Cara yang kedua, kita gunakan rumus. Ya, dengan soal yang sama, Dina mulai menyapu pukul 15 lebih 15 menit hingga pukul 16 lebih 10 menit. Kita gunakan rumus lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Lama Dina menyapu halaman sama dengan 16 lebih 10 menit dikurangi 15 lebih 15 menit. Nah, kita gunakan cara bersusun pendek. Ingat anak-anak, ketika kita menghitung operasi pengurangan ataupun penjumlahan pada bilangan jam, maka tanda titik sebagai pemisah antara satuan jam dengan satuan menit harus lurus. Ya, 16 lebih 10 dikurangi 15 lebih 15 menit. Kita hitung dari bagian menit, satuan menit. 10 menit dikurangi 15 menit. Apakah bisa? Tidak bisa, maka harus pinjam ke satuan jam. Ya, angka 6 di satuan jam, kita pinjam 1 jam jadi 5. Lalu 1 jamnya kita letakkan di menit. 1 jam sama dengan 60, maka 60 ditambah 10. Jadinya 70 ya. Jadi angkanya sekarang 15 lebih 70 menit dikurangi 15 lebih 15 menit. Kita hitung dari belakang atau dari satuan menit. 0 kurangi 5 tidak bisa, maka pinjam depannya angka 7. Angka 7 jadi 6, lalu
dipinjam oleh 0 tadi, nolnya jadi 10. Sekarang sudah bisa. 10 kurangi 5 sama dengan 5. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Lalu 5 kurangi 5 sama dengan 0. Kita ke satuan jam ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 55 menit. Jadi Dina menyapu halaman selama 55 menit. Sama ya. Kita beralih ke contoh kedua. Lampu di sebuah ruangan menyala pukul 21 sampai pukul 4.30. Berapa lama lampu itu menyala? Jika kita lihat dari soal, maka ini melewati tengah malam, yaitu pukul 24.00 atau pukul 00. Ya. Maka caranya kita buat garis bilangan waktu untuk memudahkan cara berpikir kita menghitung lama lampu menyala. Karena melewati pukul 24 atau 00 atau dia sudah berganti hari. Ya, kita hitung dulu dari pukul 21.00 sampai pukul 24 itu ya, baru nanti dari pukul 00 pukul 24.00 itu sama dengan pukul 00 atau dimulainya hari yang baru. Dari pukul 00 dihitung juga berapa lama sampai pukul 4.30. Jika kita hitung dari pukul 21 sampai pukul 24 itu ada 3 jam. Caranya 24 dikurangi 21. Lalu pukul 00 sampai pukul 4.30 adalah 4 jam 30 menit. Tinggal kita jumlahkan ya, 3 jam ditambah 4 jam 30 menit sama dengan 7 jam 30 menit. Jadi lampu menyala selama 7 jam 30 menit. Paham anak-anak? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Asma belajar mulai pukul 8 WIB. Asma belajar selama 4 jam 20 menit. Pada pukul berapa Asma selesai belajar? Ini bisa kita hitung dengan cara waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu Asma selesai bisa kita cari dengan cara pukul 8, yaitu waktu mulai ditambah lama kegiatan 4 jam 20 menit. Atau bisa ditulis 8.00 ditambah 4.20. Ingat, kalau mau menggunakan cara bersusun maka tanda titik sebagai pembatas antara satuan menit dengan jam harus lurus. Lalu kita hitung dari belakang atau satuan menit. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. 8 tambah 4 sama dengan 12 yang kita tulis satuannya dulu walaupun sudah ganti jam. Lalu 0 tambah 0 sama dengan 0, tapi ingat masih ada simpanan 1, 12. Jadi Asma selesai belajar pada pukul 12 lebih 20 menit. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Denny belajar selama 2 jam 15 menit. Denny selesai belajar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul berapa Denny mulai belajar? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Waktu Denny belajar pukul 10 dikurangi 2 jam 15 menit. Waktu Denny mulai belajar sama dengan 10 dikurangi 2, 15. Maka bisa kita hitung ya, 10 dikurangi 2 jam 15 menit. Kita hitung, bisa enggak? 0 dikurangi 15, maka kita pinjam 1 jam untuk dipinjamkan ke menit. Ya, jadi pukul 10 bisa kita tuliskan menjadi 9 lebih 60 menit. Lalu bisa kita mulai hitung dari satuan menit.
0 kurangi 5, bisa enggak? Tidak bisa, maka bisa pinjam ke satuan, ke angka depannya yang 6, sama-sama satuan menit maksudnya. Jadi 6 dipinjam 1 masih 5, lalu 10 kurangi 5 sama dengan 5, 5 kurangi 1 sama dengan 4. Kita beralih ke satuan jam, 9 kurangi 2 sama dengan 7, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Jadi Denny mulai belajar pada pukul 7:45. Kita lanjut ke contoh kelima. Ali membeli makanan ringan kemasan. Pada kemasan tersebut tertulis tanggal kadaluarsa makanan yaitu 20 Juli 2020. Sekarang tanggal 15 Mei 2020. Berapa hari lagi makanan tersebut kadaluarsa? Kalau ada soal seperti ini, ada baiknya kita gambar menggunakan garis waktu bilangan. Nah, seperti ini. Dari hari ini, yaitu 15 Mei 2020. 15 Mei sampai 31 Mei, itu ada berapa hari? Ada 16 hari, ditambah setelah bulan Mei adalah bulan Juni, 30 hari di bulan Juni, dan ditambah 1 Juli sampai 15 Juli, itu ada berapa hari? 15. Maka ya 16 hari ditambah 30 hari ditambah 15 hari sama dengan 61 hari. Jadi makanan ringan akan kadaluarsa 61 hari lagi. Kita lanjutkan ke contoh ke-6. Ayah akan pergi ke Kebumen. Ayah berangkat dari Bantul pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7.30 ayah tiba di Purworejo. Ayah beristirahat selama 30 menit di Purworejo. Perjalanan dari Purworejo ke Kebumen ayah tempuh dalam waktu 50 menit. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, pada pukul berapa ayah tiba di Kebumen? Pertanyaan kedua, berapa lama perjalanan ayah dari Bantul sampai Kebumen bila tidak diselingi istirahat? Jadi dari soal ini kita tahu bahwa ayah itu pergi ke Kebumen melalui Purworejo, dan di tengah jalan atau tepatnya di Purworejo ini ayah istirahat selama 30 menit. Untuk menjawabnya kita satu persatu. Pada pukul berapa ayah tiba di Kebumen? Nah, tadi kan sudah disampaikan di soal bahwa ayah tiba di Purworejo pukul 7.30 lalu istirahat sebentar selama 30 menit. Dan perjalanan dari Purworejo ke Kebumen ditempuh dalam waktu 50 menit. Maka caranya 7.30 ditambah 30 menit ditambah 50 menit sama dengan 8.50. Atau mau dihitung pakai susun pendek boleh. 07.30 ditambah 30 menit sama dengan 0 tambah 0, 0, 3 tambah 3, 6. Ya, 7 tambah 0, 7. 0 tambah 0, 0. 7.60 itu sama dengan pukul 8. Nah, lalu kita hitung. Ya. Dihitung jam 8 ditambah 50 menit. Sama dengan pukul 8 lebih 50 menit. Jadi, ayah tiba di Kebumen pada pukul 8 lebih 50 menit. Kita ke contoh yang pertanyaan kedua. Berapa lama perjalanan ayah dari Bantul sampai ke Kebumen bila tidak diselingi istirahat? Kita buat garis bilangan dari Bantul, Purworejo, Kebumen. Bantul ke Purworejo itu ditempuh dari jam 6 sampai jam 7.30. Maka lama waktunya adalah 1 jam 30 menit. Lalu dari Purworejo ke Kebumen ditempuh dalam waktu 50 menit. Maka 1 jam 30 menit ditambah 50 menit sama dengan 2 jam 20 menit. Jadi lama perjalanan ayah dari Bantul sampai Kebumen bila tidak diselingi istirahat adalah 2 jam 20 menit.
Demikian yang bisa Bu Erlin sampaikan tentang materi lama waktu. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Bu Erlin ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.